Jadi ternyata Rasulullah SAW menggarisbawahi atau memberi catatan tentang masalah khusyuk. Kira-kira kita khusyuk belum nih? Masih proses. Terus atau bagaimana caranya supaya khusyuk, kan gitu kan? Dan saya pengen khusyuk, caranya seperti apa? Satu aja langsung bahasa Indonesia ya. Satu, persiapan untuk sholat. Jadi sholatnya persiapan. Jangan dadak-dadakan. Bahkan kalau orang-orang dulu ya, ibu-ibu kita mungkin mau sholat duhur teh setengah 12 udah mandi, udah persiapan. Sering ngelihatnya. Nah, tapi orang tua kita, hari kita naman tuh. Jadi mau sholatnya ada persiapan, bukan gerasa gerus gerada gerudung gitu. Jadi kalau ada persiapan berarti bagusnya mau sholatnya mandi dulu supaya segar gitu kan. Badannya dipersiapkan, tempatnya dipersiapkan. Akan pakaiannya pun untuk sholat kalau bisa ada khusus untuk sholat. Kemudian setelah itu persiapan kedua ingin khusyuknya, hafalkan bacaan sholatnya. Jadi bacaan sholatnya hafalkan sekaligus pahami bacaan sholatnya. Hafal dan paham. Tujuannya apa? Menurut Imam Ghazali tadi, ketika lisan mengucapkan apa yang dibaca, bacaan-bacaan sholat, hati mengikuti maknanya, itu membantu untuk khusyuk. Ini namanya sholat kan doa. Hari doa harus paham apa yang kita minta. Ini dari takbir Allahu Akbar artinya apa? Kemudian doa iftitah. Silakan doa iftitahnya yang mana ya? Mau Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsiro dan seterusnya silakan. Mau pakai Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal maghribi wal maghrib, enggak. Yang penting tahu artinya. Jadi Bapak pas mengucapkan inna sholati wa nusuki wa ma untuk siapa? Lisan ngomong lillahi robbil, untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi hidupnya matinya pun untuk pas dirasa-rasa ternyata hidup saya bukan untuk Allah, untuk keluarga, untuk kerjaan saya. Nangis sudah kalau paham isinya mah. Jadi boro-boro pikiran akan kemana-mana, traveling jalan-jalan pikiran paling meresapi kehidupan kita. Kenapa? Karena apa yang kita baca ternyata belum sesuai dengan apa yang kita lakukan kalau mengerti. Hari nggak mengerti mata lisan-lisan, nggak ucap nggak salah, udah biasa. Pikiran tadi ingat karena kunci. Lisan ngucapin inna sholati wa nusuki wa maya wa mamati, hatinya ingat karena kunci. Jadi ngomong lillahi rabbil alamin dia bohong. Jadi lillahi kunci. Itu ya poin yang kedua, hafal dan pahami. Kalau ingin khusyuk. Udah paham bacaan sholat dari takbir sampai salam. Sholat dari kecil can hafal genewa ini. Kalau orang yang ngomong nggak sadar apa yang diucapkan, orang mabok. Oh, anu mabok ngecaprak kan? Mabok menurut keras, polisi tentara ditantang, ayolah belum naik. Pas mabok nangis beres besok murungkut. Kenapa kemarin berani? Lagi orang mabok nggak sadar apa yang Jadi kalau bapak sholatnya belum sadar apa yang diucapkan, sholatnya masih. Teraku rek sholat dari mabok ini lain. Jadi sadar, nggak apa-apa beli bukunya murah 7.000. Sore-sore atau ya satu-satu sekarang hafalkan tentang iftitah. Takbir mau apa? Teraku tahu artinya.
Akbar artinya apa? Enggak, kita jadi, ya kan? Kalau ya bisa beli bukunya lah, beli bukunya. Apalagi sekarang ada HP, buka di HP terjemahan bacaan sholat. Akan itu ada tuh. Jadi nanti meresap. Dan ini bukan kata kita. Imam Ghazali pun memberikan arahan seperti itu. Apa yang kita ucapkan kita nggak apa-apa, belajar terus. Orang Arab ada nggak ngerti bahasa dari Bapak. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Allah, wahai Allah, ba'id jauhkanlah baini antara aku wa baina khotoyaya dan kesalahan-kesalahanku. Bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Tahu artinya. Jadi ngeresapin itu itu menjaga pikiran yang kemana? Mana? Jadi lisan mengucapkan, hati mengikuti mana. Paham ya? Itu kalau ingin supaya apa kita khusyuk? Supaya menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang ketiganya fokus lagi sholat. Tadi fokus sholat itu adalah menghadirkan Allah. Maka dalam fikih usahakan lihat cendak tempat sujud. Atau ngelihat kaos anu pakai kaos toko bangunan. Atau ngelihat tembok bisi aya tadi lukisan kaligrafi. Jadi lisan maca Fatihah, hate melihat kaligrafi naon jadi bacaan teu ngarti. Jangan ada perhatian ya yang menjadikan perhatian di depan kita salat tuh, jangan sampai ada. Jadi di hadapan polos saja, karena akan mengganggu kefokusan. Sampai-sampai di tempat sholat di rumah bapak ya di depannya teh yang gambar di pahlawan. Polos saja lah ya. Kalau mau ya lukisannya silakan di sampingnya. Fokus. Berarti fokus itu tadi bisa diawali dengan paham bacaan-bacaan sholat. Kemudian berikutnya perbanyak doa. Di waktu sholat itu banyak doa. Karena sebenarnya bacaan sholat yang jadi rukun itu cuma 5 kan? Rukun qauliyah itu cuma 5. Yang lain itu hukumnya sunnah, yang jadi rukun itu gerakannya. Jadi rukun sholat itu kebagi 3. Ada rukun qauliyah, rukun yang dilakukan oleh hati. Rukun qauliyah yang dilakukan oleh lisan. Dan rukun fi'liyah yang dilakukan oleh anggota tubuh. Qauliyah cuma 1, isinya niat. Qauliyah isinya ada 5. Takbiratul ihram. Kalau takbir intikal itu hukumnya sunnah juga. Kemudian baca Fatihah, ketiganya baca tahiyat, kemudian sholawat dan salam yang pertama. Nah minimal itu dulu tuh. Nanti berikutnya itu kesunahan bacaan yang lain. Ketika i'tidal, ketika ruku, ketika sujud, perbanyak doanya. Ya, perbanyak doa. Iftitah pun kalau Bapak hafal kan yang diajarkan itu sampai ada 7 jenis bacaan iftitah teh. Untung keueuh pas ya kamu baca Allah mabait baini salah mending Allah akbar kabiro. Karek 2 aya 5 deui macan hafal itu. Akan perbanyak doa. Kalau sholat sendiri, kalau hafal beberapa jenis silahkan baca semua. Tapi kalau lagi sholatnya sendirian ini jadi imam dibaca semua. Jadi mamu teh nggak baca naon gitu panjang-panjang teh. Fatihah teh dibaca naon gitu. Nah itu ya perbanyak doa silahkan perbanyak. Jadi ngucapin tasbihnya bukan sekedar 3 silahkan perbanyak mau 5 mau 7 itu silahkan bahkan sampai 11 pun boleh. Jadi jika lamun berjamaah minggu hareup mah teh mah bisa anu mah hoream mah
Hari hayang mendapat keberuntungan, kebahagiaan, hari sholat hayang buru-buru. Bapak kalau lagi mudik ke kampung, sekarang lagi di sini ke kampung, mudik ke kampung nih, berkumpul sama keluarga dengan orang-orang yang dicintai, pingin lama-lama nggak berkumpul teh. Ke Allah cinta, ke Allah cinta. Kalau lagi sholat berarti lagi ngobrol, ceramah dengan Allah, pingin lama-lama, pingin cepet-cepet beres. Ayo, jadi cintaan mana kita tetap hari berkumpul sama keluarga, pingin lama-lama, hari ketika kita ngobrol dengan Allah, pingin saha eta teh anu kitu teh. Jadi cinta tuh harus dibuka. Yang namanya dengan yang dicintai, pingin berlama-lamaan kan? Bapak baheula keur ngora ayo. Ya, nyapanya? Keur ngora baheula keur apel itu hayang lama we gitu udah pulang-pulang. RT can riling mah gitu ya, berangkat can pulang. Ya, anu seuri mah pengalaman juga. Itu karena ada rasa cinta. Ketika kita cinta kepada Allah pun berarti mau tidak mau ya tadi janganlah tergesa-gesa. Perbanyak doa. Terus berikutnya supaya usu itu perbanyak sholat sunnah banyakin. Kalaupun belum usu tuh perbanyak sholat sunnah. Rawatibnya perbanyak silakan untuk melaksanakan sholat sunnah. Kalaupun masih kurang sholat mutlak silakan jalankan. Baru mau masuk masjid saja kan bisa sholat syukurul wudu ya. Udah biasa belum tuh syukurul wudu? Kalau udah wudu sholat dulu syukurul wudu. Kemudian tahiyatul masjid. Banyak ya? Belum rawatibnya qobliyah. Ya kan? Perbanyak sholat sunnah. Nah, sholat teh mending keur manu fardu aja dilaksanakan teh buru-buru ya. Udah fardu buru-buru. Teu berjamaah deh. Waktunya digeser. Geser pikiranna ka mana? Mana wah geus parah gitu. Banyak yang salat sunnah. Jadi belajar, ini firman Allah. Ya. Kemudian berikutnya supaya usu, coba berpikiran bahwa sholat sekarang tuh adalah sholat terakhir saya. Mungkin subuh mah nggak bisa sholat lagi. Insya Allah itu akan membawa usu. Mungkin sholat isya yang sekarang saya lakukan adalah sholat terakhir saya. Pikirannya seperti itu. Itu akan membawa kehusuan, kefokusan. Hanya sholat itu memang benar-benar ada persiapan. Dan memang harus kita tuh benar-benar pahami, perhatikan baik itu adalah sholat. Bahkan nanti amalan-amalan yang lain pun bisa tidak dilihat kalau sholatnya belum benar. Innama ma yuhasabu indallahi. Nama awal ma yuhasabu indallah as-shalah. Sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Perhatikan sholat kita. Jangan sholatnya sekedar sholat melaksanakan kewajiban yang dijalankan hanya sebagai kewajiban saja. Kalau kita melaksanakan sholat sekedar kewajiban tadi, kejadiannya bisa sholatnya waktunya digeser. Udah waktunya digeser, sholatnya dia buru-buru. Mau istirahat waktu zuhur dan jam makan siang, istirahat dengan waktunya sajamnya Pak di pabrik. Jam makan siang, jam ini itu, jam kopi, ai kopi mah kepikiran, kudu ngopi di 10 menit. Ai sholat mah diburu-buru. Ai kopi mah dipisahkan waktu. Jadi mepet kan, aja tadi sholatnya buru-buru. Ini Pak sholatnya bener-bener tuh, dan biasa 3 detik sholat nanti sapal gue.
Terus biasa sholat 3 detik. Naik kendaraan pun kan, kendarain mobil, motor, semakin lama semakin mahir kan, semakin cepat. Sholat ya usia dari kecil, semakin lama semakin cepat. Jadi bisa patas sholat. Sholat terakhir. Jadi berpikiran ya itu hal-hal yang bisa membantu sholat kita khusyuk. Jadi ada persiapan untuk sholat, hafal dan paham bacaan-bacaan sholat, kemudian fokus, perbanyak doa, banyak sholat sunnah, dan kita memahami bahwa sholat yang sedang dilakukan adalah sholat terakhir kita. Insya Allah itu cara untuk membantu kita khusyuk di dalam sholat. Karena ini berat, khusyuknya khusyuk zahir dan khusyuk batin. Kalau zahir mah tanpa itu pun bisa. Tapi ini khusyuk batin yang kita istihdor, menghadirkan udmatullah, ya, menghadirkan keagungan Allah. Dan juga ada mutafakuri duniawi, menghilangkan pemikiran dunia. Jadi sholat itu sebagaimana Allah memerintahkan, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka beribadah kepada aku, wa ini sholat, laksanakanlah sholat, dzikri, untuk mengingat aku. Jadi ketika sholat ingatnya ke Allah, lain ingatkan aku kang jeung kunci anu tadi leungit. Tapi nyatanya kadang terpikiran urusan dunia itu untuk fokus 5 menit, padahal 2 rakaat paling 5 menit ya. Oh saya mah 15 menit, 15 menit teh ujung uduna, terwudu ngobrol gitu. Salat maghrib 5 menit. 5 menit ya susah itu ya untuk fokus ke Allah teh. Kenapa? Tadi gangguan-gangguan. Apapun jadi gangguan. Allahu Akbar, ada suara paket kaganggu udah kan? Kaganggu udah kira-kira? Kaganggu gitu ya. Apa kayak gitu? Boro-boro itu suara cak-caknya bisa ganggu gitu. Maka diharapkan tadi, cobalah bacaan yang kita baca itu kita paham dan mengerti. Insya Allah ya paham ya. Karena ini khawatir. Tadi kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tabrani bahwa pertama kali manusia itu yang akan dicabut masalah kehusuannya. Jadi kalau kita khusyuknya udah dicabut, alhamdulillah, iya badan mah kelihatan sama orang lagi sholat. Ada takbir, ada ruku, ada sujud, pikiran kemana-mana. Bahkan tadi apa yang kita baca sama sekali gak ngerti, mabok. Aku ke sholat kira mabok, lisan-lisan, hati nggak searah, sehaluan, nggak sejalan. Ya. Berarti jadi ya dicek bacaan sholat nih artinya. Ya malu suhu gitu sholat. Saling mengecek aja ke anaknya masing-masing. Ya anaknya lu pegang buku sok pak, gitu pak, bacaan sholat artinya bapak gitu ya, artinya saya baca bacaannya, dites anak-anak. Itu poin yang pertama supaya kita menjadi orang beriman yang khusyuk. Yang kedua, walladzina, dan orang-orang hum yang mereka itu anil lagwi, dari candaan, muridun, berpaling. Ini lagwi, perbuatan yang tidak ada nilainya. Al-murad yang dimaksud bihi dengan lagun adalah kuluma la yaudu ala syasin minhu faidah. Jadi semua pekerjaan yang tidak ada faidahnya bagi orang tersebut. Bidini, di dalam agama, audunya atau urusan Jadi perbuatan yang tidak ada faidahnya itu lagun. Baik faedah dunia ataupun faedah agama.
Itu perbuatan lagun. Kalau perbuatan ngurusin masalah kerjaan mending ada urusan dunia dan disebut lagun ya. Gimana nih kalau kita sekarang buka usaha ngobrol kayak gitu? Itu urusan dunia, mending itu gak disebut lagun. Ini mau untuk urusan dunia nggak ada nilainya, urusan akhirat apalagi, urusan agama apalagi. Nah di antaranya main gapleh. Tapi main gapleh na cenah bodohan corang-coreng doang ngaronda. Nah, sudah deh aya manfaatna ngaronda gitu. Untuk gapleh mah cenah main catur, satronci. Nanti ada ya, sekira perbuatan itu nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya, tinggal yang nyuruh siapa? Allah. Yang larang siapa? Allah. Muridun itu adalah orang yang berpaling. Kira-kira kalau sore jam 5 lagi ngadem di bawah pohon jambu ngobrol sana kemari, apalagi ngobrolin orang yang lewat, kira-kira nggak ada manfaat, itu lagun namanya, tinggalkan. Tinggal. Kalau berdua mah, misalkan lagi ngobrol berdua, itu bisa jadi lagi curhat masalah masing-masing. Tapi kalau udah datang satu lagi 3 orang, itu bukan bicara pribadi, objek yang dibicarakannya itu orang lain. Ada yang lewat itu yang jadi objek bicara. Apalagi yang lewatnya lagi bertengkar sama istrinya, jadi obrolan bapak, ya si anu bertengkar, gitu ya. Ada no lewat dari diceritakan lagi, ada ini ceritakan, ada itu ceritakan. Tinggalkan sesuatu perbuatan yang tidak ada nilainya. Mulailah kita fokus memperbaiki diri. Nonton bola di televisi kayak manfaatnya. Nonton, soalnya kalau mau bola sok malam wae. Bukan hujan hari gitu ya. Real Madrid, Barcelona. Ya. Jadi yang dilihatnya ada manfaat atau tidak. Kayak tadi ketika begadang ya main catur, tapi ya memang lagi jaga kampung, ada manfaat mending ya, ada manfaat. Tapi ini mah nggak ada apa-apa, cuma gadang aja. Ada manfaat nggak? Nah, jadi lihat situasi kondisi. Tadi macam nonton bola teh kata gua jangkil rek tahajud rada mendingan. Soalnya lama tuh nonton bola sok bablasan. Kita meresep we nonton bola anak. Nah, jadi lihat, karena di sini bahasanya harus berpaling muqridun ya. Soalnya di sini bagi manusia tersebut minhu faidatun ya. Tidak ada faedah fidini di dalam urusan agama atau urusan dunia. Karena kaulan atau fi'lan, baik itu ucapan atau perbuatan, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang nggak ada manfaat urusan dunia dan yang udah tinggalkan. Ucapan apa? Nyanyi-nyanyi mungkin ya. Nyanyi-nyanyi, nggak bisa sih nyanyi nyontoinnya. Tuh, tinggalkan. Au makruhon, mau yang makruh, au mubahan, ataupun yang mubah. Tinggalkanlah. Seperti apa? Lahun, main-main, wadiyail auqat, menyanyiakan waktu. Nah kadang itu nggak terasa kita waktu disia-siakan. Kalau kita iman ke yaumul akhir, sebenarnya iman nggak akan menyanyiakan waktu. Kalau kita tahu besok akan meninggal, mereka menyanyiakan waktu apa enggak? Dapat kabar gitu ya. Dari dokter mah ada ketakutan, Pak, penyakit Bapak udah nih stadium lanjut. Bapak paling hidup ya saminggu deui. Jigana soleh tuh. Ya. Paling seminggu deui kata dokter mah. Allah mau berfirman bahwa hidup kita tuh bisa datang kapanpun, bisa hari ini pun kita meninggal. Nyantai main catur gitu. Padahal jam 12 menit rek naon. Ada nggak yang kayak gitu tuh?
Bukan nggak ada saya deh. Jangan nyia-nyiakan waktu, ya. Betul, karena memang harus tinggalkan. Watagulu fi syahwat, dan selalu mengikuti hawa nafsu, ngabulu hawa nafsu, ikuti hawa nafsu. Ya, hawa nafsu mata, hawa nafsu pikiran, diikuti terus. Jadi secara nafsu jam segini pun mata teh ingin apa? Ini bulu mata teh ingin dianyam, ya kan? Jam segini mah pengen dianyam, jam 10-an mah susah tidur. Nah, nafsu kayak gitu tuh. Sekarang mah malas, sakit gitu ya, jam 10 mancing. Jam 10 mah jadi jag-jag sehat. Sekarang masa bisa seperti itu tuh. Kenapa bisa kayak gitu? Watabulu bisyahwat. Dia selalu mengikuti hawa nafsu. Wa ghairu dzalik, dan selain itu mimana Allahu anhu, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi, dan riwayat Ibnu Majah, wa min husni islamil mar'i, dan di antara baiknya Islam seseorang, tarkuhu mala yugnihi, dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Jadi muslim yang baik adalah orang yang meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Itu kata Rasulullah, hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad nomor 1732, riwayat Imam Tirmidzi nomor 2318, riwayat Ibnu Majah nomor 3976, sahih. Makalah sampai di beberapa keterangan tinggalkan kalau memang itu tidak ada manfaatnya. Kalau secara nafsunya pengen, nafsu mah ya, coba kalau tahu besok akan meninggal, mau pilih nonton sepak bola atau mau pilih baca Quran? Sekiranya besok tahu akan meninggal, berhubung nggak tahu, akhirnya Quran dikesampingkan, TV ditonton. Bahkan sampai enggak mau ketinggalan, dipindahin ke HP, dibawa HP-nya nonton gitu. Itu ada yang kayak gitu saya bicara. Tapi insya Allah bukan wajah-wajah yang ada di sini, bukan. Yang di sini mah enggak lah, insya Allah. Ya. Enggak ya ada. Orang-orang bukan orang di sini, insya Allah. Cuma contohnya ada di sini. Contoh aja di sini begitu. Misalnya ya, terus menerus kita melakukan perbaikan diri. Fayan bagi lil insan, maka bagi manusia wajib melihat apa yang kita perbuat itu baik ataupun buruk, maslahat atau manfaat yang ada di dalam diri kita, yang ada dalam kehidupan kita. Dua saja udah terpenuhi belum nih? Salat khusyuk dari lagun muridun, udah belum nih dua? Mana masih banyak tuh. Kalau ingin jadi mukmin yang beruntung, ini kan jadi mukmin yang rugi lagi. Mukmin mah mukmin iya, tapi tidak mukmin yang beruntung. Kenapa? Karena sholatnya yang penting menjalankan sholat saja. Sesuatu perbuatan yang sia-sia sering dilakukan, dikerjakan. Usianya makin mepet, perubahan tidak ada. Dan di sini yang khawatir tadi ada catatan ya dari sahabat, ada yang disebut khusyuk nifaq. Kita pun khawatir itu, badan kelihatan khusyuk tapi hati kemana? Maka cara tadi mudah-mudahan kita bisa lakukan ya. Jadi sholat itu benar-benar dipersiapkan, pakaiannya, badannya, tempatnya dipersiapkan, hafal dan paham bacaan sholatnya. Ya. Terus tadi berikutnya fokus
banyak doa, perbanyak sholat sunat, dan kita berkeyakinan, berpahaman bahwa sholat yang kita lakukan sekarang adalah sholat yang terakhir, dalam artian terakhir dari usia kita cuma sampai segini. Itu akan mendorong sholat kita yang sekarang dilakukan itu adalah khusyuk. Jadi sebelum takbir tadi kita dulu, ya Allah, ya mau qalibal qulub, ya mau bolak-balik hati, tetapkanlah hati ini dalam agamamu dan ketaataanmu. Ingat ya Allah, dari sholatnya gitu dengan perasaan. Karena kita tadi memahami, wah sholat yang saya sekarang lakukan itu adalah sholat terakhir. Belum tentu semua bisa sholat lagi. Allah Akbar, Allah Akbar, lisan mengucapin, hati itu di mana? Nah, kemudian tadi bacaan sholat, Allah Akbar kabir, walhamdulillah, perlahan men, Akbar kabir, walhamdulillah kasih wa subhanahu wa ta'ala wajah dari penuh. Lancar bacaan mah, waktu kecil udah lancar banget. Kecepatan tinggi karena dari kecil coba resapi. Sampai kita resapi itu kalimat yang tadi itu kita akan nangis lagi kalau kita memahami resapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Karena mengapa masih ingat hidupku matiku bukan untuk Allah ternyata. Kenapa bukan untuk Allah? Tadi bentrok dengan kerjaan waktu ajat masih ngurusin kerjaan sampai sekarang sholat pun ketinggalan. Sedih waktu sholat tuh. Jadi boro-boro ingat karena kunci anu leungit. Lagi fokus kita sedang sholat. Dan ini karena tadi nggak ada persiapan, nggak dipahami. Waktu baca Fatihah ingat karena kunci anu hilang. Oh kunci tadi dinya. Bahkan sampai ada, wah nyari barang yang hilang mah mending sholat weh. Nanti dia ingat nih. Alhamdulillah. Dua cina. Lanjut aja. Banyak sih tapi satu aja lagi. Ketiganya walladzina, dan orang-orang mereka itulah lizakati, untuk zakat fa'ilun, orang-orang yang melakukan zakat. I'lam, ketahuilah, ana zakata, sesungguhnya zakat tutlaku, dikaitkan al-qadril muhrij, kepada orang yang mampu mengeluarkannya. Jadi zakat nggak ada ketentuan. Karena definisi zakat pun adalah ihraju malin mahsusin bitorikotin mahsusotin ila asnafin mahsusotin. Mengeluarkan harta tertentu, jadi hartanya pun harta tertentu. Ternak, ya pertanian, emas, perak, niaga, itu kan harta tertentu. Diberikan dengan jalan tertentu. Apa jalan tertentunya? Ada nisab, ada hawal. Apa nisab? Sampai ukurannya. Bapak kalau mengeluarkan zakat itu ada ukurannya. Kalau bil usuri seperti 1/4/10. Oh ini emas perak, keluarkan 2,5%. Karena rubul usuri itu adalah 1/4/10, berarti 2,5%. Minan nakdain, dari emas dan perak keluarkan 2,5, itu aturannya. Dimilikinya berapa? Ada yang menyebut kalau punya 85 gram, ada yang menyebut 93,6 gram. Nah istrinya ada yang emas sampai segitu punya. Oh saya mah 70 kilo, iya Mas Parno. 50 kilo ya Mas. Keluarkan tuh. Wal usur awanisfuhu, atau 1/10 atau setengahnya minal irsi. Oh berarti ini pertanian. Jadi pertanian. Wasyatun minal arba'ina, kalau kambing, kalau udah punya 40, punya kambing baru 39 enggak wajib. Jadi li zakati fa'ilun tadi catatannya memang orang yang sudah punya kewajiban
zakat. Apa kewajibannya? Jadi nisab dan haul. Nisab apa? Ukuran terkecilnya. Haul apa? Dimilikinya sampai usia 1 tahun. Kalau belum nyampe nisab, bapak punya sapi. Sapi teh nisabnya 30 ekor. Punya 30 ekor, tapi punyanya cuma 3 bulan. Bulan aja doang. Tidak. Jadi harus sampai awal dimilikinya setahun. Tapi jangan pula, wah udah 11 bulan lebih nih. 2 minggu deh, 1 tahun, dijual supaya kurang dari 30. Nah, jangan. Nah itu ingin lari dari zakat kena ancaman, tunggulah tempat duduknya api neraka. Kalau sekedar itu. Punya emas 100 gram, wah bentar lagi setahun. Jual kali 50 gram supaya nggak nyampe ini nisab. Rek nipu Allah begitu mah. Tuh. Li zakat pailun wal masdaru alladhi huwa filul fa'il fa'al awal yakunu ma'na fa'ilun ay mu'adun, yaitu orang-orang yang melaksanakan zakat. Li'anal qadro al-muhrij, karena yang diukuran adalah orang yang mengeluarkan zakat. La mana lipilih, bukan mana pekerjaannya. Jadi hum li zakati fa'ilun, jadi bicara pelakunya, bukan bicara tadi pekerjaannya. Kalau bicara pekerjaan seolah-olah semua harus zakat. Tapi kalau bicara pelakunya, tadi ada ketentuan nisab sama haul. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat. Ya, nanti pertanian, punya pertanian? Orang Karawang kan sawahnya luas-luas. Wadas. Pertanian gak ada, ternak, punya kambing, punya sapi? Enggak. Emas. Hilang deh di rumah emas mana? Emas tadi ya. Emas enggak niaga atau jualan? Kalau jualan tadi modalnya seukuran emas perak. Sama ukuran emas perak harus ada juga. Jadi emas perak nggak ada atau niaga tadinya. Zakat fitrah mah insya Allah bayar kan? Oh emang zakat mal nggak wajib. Soalnya kadang orang banyak yang kurang sadar terhadap zakat mal. Toko-toko yang jualan modalnya udah berapa? Kalau modal sebulan tadi 85 atau 93,6 gram, modalnya udah segitu, ya itu harus dihitung selama setahun itu. Masih tetap di angka segitu atau kurang, itu harus ada perhitungan. 3 poin ya, ini masih panjang. Waladina hum li furujihim hafidun ila azwajihim waladina hum li amrihim wa'idun. Wah masih panjang lah. Cukup 3 aja dulu ya. Nah, bisa mabok ya. Tapi 3 pun mohon diperbaiki dari 3 poin ya. Sholat kalau belum wudu usahakan wudu. Bagaimana cara wudu? Tadi udah dikasih tahu supaya wudu itu seperti apa. Maka awali coba dari bacaan sholatnya. Kalau dia mau wudu, pahami bacaan sholat, beli bukunya, baca artinya. Usaha